Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Setelah kemarin kita membahas mengenai 6 hari penciptaan dan 1 hari istirahat atau sabat, kali ini kita akan lanjut ke kejadian pasal yang kedua. Menarik di sini bahwa Tuhan Allah menciptakan Taman Eden. Halo juga, wah seru banget nih kelanjutannya. Jadi setelah bahas struktur penciptaan selama 6 hari dan hari ketujuh sebagai hari perhentian, sekarang masuk ke kejadian pasal 2 ya, bagian yang lebih mendetail tentang penciptaan manusia dan Taman Eden. Kamu mau aku bantu susun narasi pembuka video ini, atau langsung masuk ke penjelasan teologisnya soal Taman Eden dan maksud penciptaan manusia dalam konteks kejadian 2? Mau yang santai tapi tetap bernuansa Injili? Buatkan narasi pembukaan dan disclaimer ya. Oke, ini dia narasi pembuka dan disclaimer-nya. Aku buat dengan gaya santai, tapi tetap menjaga nuansa teologis Injili ya. Narasi pembukaan. Halo guys, selamat datang kembali di channel aku bersama Lunar di Solarius. Setelah sebelumnya kita membahas tentang 6 hari penciptaan dan 1 hari istirahat yang kudus, hari ini kita bakal masuk ke pasal yang sangat menarik, yaitu kejadian pasal 2. Di sini kita akan melihat sisi yang lebih intim dan mendalam tentang bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di sebuah tempat yang luar biasa indah, Taman Eden. Yuk, kita gali bareng-bareng makna dan pesan rohani yang terkandung di dalamnya. Disclaimer, konten ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengertian dari sudut pandang teologi Injili. Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan pandangan atau kepercayaan lain, melainkan untuk membuka ruang diskusi dan refleksi yang sehat. Semua orang dari latar belakang manapun dipersilakan untuk menyimak dan ikut belajar bersama. Kalau kamu udah oke sama bagian ini, nanti kita bisa lanjut ke isi pembahasannya. Mau dilanjut sekarang? Oke, kita lanjut pembahasan mengenai Taman Eden ya, penciptaan Taman Eden. Ini menarik sekali karena Taman Eden ini sampai sekarang masih belum diketahui atau menjadi misteri. Lalu kita coba analisa berdasarkan teks asli kejadian pasal kedua ini mengenai deskripsi Taman Eden yang dimaksud. Mantap! Ini mulai masuk bagian yang seru dan penuh misteri ya. Jadi kita akan kupas kejadian pasal 2, khususnya ayat 8 sampai seterusnya, yang menjelaskan tentang Taman Eden. Teks Ibrani menyebut Gan Een. Gan artinya taman atau kebun, dan Een itu berarti kesenangan atau kenikmatan. Bahasa Kirfiah yang bisa diartikan kenikmatan atau ano sukacita. What's up, Eden? Tanto yesterday ein stilteri state of pusat perjumpaan antara Tuhan dan Mandibi. Dalam kejadian 2 ayat 8, tertulis bahwa Tuhan Allah menanam sebuah taman di timur, di Eden. Nah, bagian di sebelah timur ini dalam bahasa Ibrani pakai kata Mikedem, yang bisa berarti di arah timur, atau juga dari masa lampau. Jadi bisa punya makna geografis dan makna waktu sekaligus. Misterius juga kan? Tuhan menempatkan manusia pertama di taman itu. Dan di sana ada pohon kehidupan, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ini bukan sekadar kebun biasa, tapi punya makna teologis dan spiritual yang dalam, tempat perjanjian, tanggung jawab moral, dan relasi langsung dengan Sang Pencipta. Nah, kamu pengen aku bantu lanjut bahas tentang sungai yang keluar dari Eden dan membelah jadi 4 cabang itu juga? Soalnya bagian itu sering dikaitkan sama petunjuk lokasi Eden secara misterius loh. Ya, coba kamu jelaskan mengenai sungai-sungai yang kamu maksud itu. Oke, kita gali dalam deh ya. Dalam kejadian pasal 2 ayat 10-14, diceritakan ada satu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Lalu dari situ terpisah menjadi 4 cabang. Ini unik banget karena seolah-olah Eden adalah sumber air utama pusat dari mana segala kehidupan mengalir. Berikut penjelasannya secara teks. 1. Pison mengelilingi tanah Willa yang katanya penuh emas dan batu permata. Lokasi ini masih misterius. Karena Hawila disebut juga di tempat lain di Alkitab, tapi tidak bisa dipastikan secara geografi modern. Gihon mengelilingi tanah Kush.
Nah, ini menarik karena Kush sering diasosiasikan dengan wilayah Afrika, khususnya daerah sekitar Sudan atau Ethiopia. Tapi itu juga membuat para ahli bingung karena jaraknya jauh dari sungai lainnya. 3. Tigris. Dalam teks disebut mengalir di sebelah timur Asyur, ini cukup mudah dilacak dan identik dengan sungai Tigris yang kita kenal sekarang di Irak. Pomfret, Efrat. Ini juga termasuk escape besar Quad Shimlain mengatur teks Irak. Nah, karena dua sungai masih dikenal, Tigris dan Efrat, banyak yang mengira Taman Eden dulunya terletak di wilayah Mesopotamia, antara sungai Tigris dan Efrat. Tapi karena dua sungai lainnya nggak bisa dipastikan, banyak juga yang yakin Eden memang sudah disembunyikan atau tak terjangkau secara geografis sekarang. Secara teologis, bisa jadi Eden memang bukan cuma lokasi fisik, tapi juga gambaran dari tempat kudus dan persekutuan sempurna antara Tuhan dan manusia. Makanya banyak tafsir yang menyamakannya dengan gambaran surga, tempat di mana kehendak Allah dinyatakan secara sempurna. Kamu pengen lanjut bahas kaitannya dengan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan itu juga? Soalnya dua pohon itu jadi pusat teologi Eden juga. Lalu bagaimana pandangan-pandangan kepercayaan Timur Dekat kuno mengenai Taman Eden ini? Nah, ini pertanyaan keren banget. Kalau kita lihat dari perspektif budaya Timur Dekat kuno, gagasan tentang taman ilahi atau tempat suci surgawi sebenarnya bukan hal asing. Banyak bangsa di sekitar Israel seperti Sumeria, Babilonia, dan Asyur juga punya konsep semacam itu. Tempat para dewa tinggal, dikelilingi taman, air kehidupan, dan simbol pohon. Misalnya, dalam mitologi Sumeria ada kisah tentang Dilmum, sebuah tempat suci yang murni, di mana tidak ada penyakit dan kematian. Mirip banget dengan gambaran Eden sebelum kejatuhan manusia. Dilmum juga dikaitkan dengan dewi kehidupan dan kelahiran, dan disebut sebagai tempat yang diberkati oleh para dewa. Lalu dalam epos Gilgamesh, ada cerita tentang raja yang mencari pohon kehidupan atau ramuan keabadian. Dalam perjalanannya, dia melewati taman para dewa yang dipenuhi permata dan keindahan luar biasa, sangat mirip dengan deskripsi Eden yang penuh batu mulia di sekitar sungai Pison. Juga di Babilonia, Dewa Marduk digambarkan memiliki taman surgawi di tempat kudusnya. Bahkan ada relief kuno yang menggambarkan sosok dewa di antara dua pohon, dan seringkali dikaitkan dengan lambang kehidupan. Itu mirip simbolisasi pohon kehidupan di Eden. Yang menarik, dalam semua cerita itu, tempat surgawi itu selalu dikaitkan dengan relasi antara dunia ilahi dan dunia manusia, dan kadang berakhir dengan kegagalan manusia untuk mempertahankan akses ke sana, entah karena dosa, kesombongan, atau karena melanggar aturan para dewa. Jadi, bisa dibilang cerita Taman Eden dalam Alkitab memang unik, tapi juga beresonansi dengan imajinasi religius kuno saat itu. Tapi yang membedakan, dalam Alkitab, Eden bukan hanya tempat magis, tapi tempat relasi pribadi antara Tuhan yang hidup dan manusia yang dicipta menurut gambarnya. Mau lanjut kupas soal perbedaan paling mencolok antara Eden versi Alkitab dengan taman-taman ilahi versi mitologi lainnya? Coba bahas perbedaan yang mencolok yang kamu maksud ini. Menarik banget sih cerita tentang Taman Eden ini. Setuju? Ini memang salah satu bagian paling kaya makna dan misterius dalam seluruh Alkitab. Nah, kalau kita bandingin Taman Eden dalam Kejadian dengan taman-taman ilahi dalam mitologi Timur Dekat kuno, ada beberapa perbedaan mencolok yang bikin Eden ini sangat khas dan menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam. Yang terakhir, Taman Eden proses persekutuan antara Tuhan manusia. Planet Social Perceptions. Dalam mitologi Sumeria atau Babilonia, Taman Surgawi biasanya jadi kediaman para dewa yang terpisah dari manusia. Tapi dalam Kejadian, justru Tuhanlah yang menciptakan taman itu untuk manusia. Dan dia berjalan di taman itu bersama manusia. Ini menunjukkan relasi yang intim dan personal. Yang kedua, manusia dalam kisah Eden diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan sebagai budak atau pelayan dewa-dewa seperti dalam mitos-mitos lain. Dalam epos Mesopotamia seperti Enuma Elish, manusia diciptakan dari darah dewa yang dibunuh. Tujuannya untuk melayani dan meringankan beberapa dewa. Tapi dalam Alkitab, manusia punya martabat ilahi. Diciptakan sebagai wakil Allah di bumi dengan tanggung jawab mengelola ciptaan. Ketiga, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan bukan sekadar simbol keabadian, tapi mencerminkan pilihan moral dan kebebasan manusia.
Dalam mitologi lain, biasanya pohon keabadian dijaga ketat dan hanya untuk para dewa. Tapi dalam Eden, manusia diberi akses ke pohon kehidupan dan hanya dilarang menyentuh pohon pengetahuan, yang menjadi ujian ketaatan dan kasih. Dan terakhir, dosa dan kejatuhan dalam Kejadian 2 dan 3 bukan karena manusia menantang dewa, tapi karena tidak mempercayai firman Allah. Ini kontras banget dengan kisah Gilgamesh, yang berusaha melawan nasib dan mencari hidup kekal karena takut mati. Dalam Alkitab, dosa pertama muncul dari keraguan terhadap kebaikan dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan sekadar kesalahan moral atau pelanggaran aturan magis. Jadi singkatnya, Eden itu bukan sekadar lokasi surgawi, tapi gambaran dari tujuan awal Allah bagi umat manusia, hidup dalam hadiratnya, dengan kehendak bebas, tanggung jawab moral, dan relasi yang akrab. Kalau kamu suka, kita bisa coba bahas juga bagaimana gambaran Eden ini nyambung terus sampai Wahyu pasal terakhir loh. Terus bagaimana pandangan kepercayaan Mesir kuno soal Taman Eden ini atau Taman Tuhan ini? Nah, ini menarik banget. Mesir kuno juga punya konsep yang mirip dengan gagasan Taman Ilahi, meskipun mereka tidak pernah menyebutnya sebagai Taman Eden. Wajahnya dalam konteks spiritualitas dan mitologi mereka, ini kena paksa dari Niflafiobi. Dalam tradisi Mesir kuno, para dewa, terutama Osiris dan Ra, dihubungkan dengan tempat Field of Reeds atau Aru. Itu digambarkan sebagai tempat kedamaian, kemakmuran, dan kehidupan kekal bagi jiwa-jiwa yang benar. Bentuknya seperti taman subur, penuh air dan ladang hijau, tempat para arwah bisa menikmati kedamaian setelah melewati penghakiman. Bayangkan semacam surga versi Mesir State, tapi lebih bersifat dunia bawah. Tentu siap perpercayaan. Jadi, walaupun ini lebih ke alam baka daripada tempat awal manusia, Aru punya kemiripan dengan Eden dalam hal tempat yang dipenuhi air kehidupan, penuh ketenangan dan keindahan, dan hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang benar-benar murni, setelah hatinya lebih ringan dari bulu Ma'at, Dewi Kebenaran dan Keadilan. Selain itu, dalam teks-teks kebangkitan Mesir seperti Book of the Dead, ada juga simbol pohon kehidupan yang dijaga oleh dewi atau roh penjaga. Dan konsep air kehidupan atau sungai surgawi pun hadir, di mana jiwa-jiwa bisa minum dari situ dan mendapatkan kehidupan kekal. Bedanya dengan Eden dalam Alkitab, taman itu diberikan langsung oleh Tuhan sebagai tempat awal manusia, bukan sebagai ganjaran setelah mati. Dan relasi antara Tuhan dan manusia dalam Eden bersifat langsung, bukan sekadar melewati ritual penghakiman atau persembahan. Jadi walau Mesir kuno tidak punya Eden secara eksplisit, konsep taman ilahi sebagai tempat damai dan sumber kehidupan rohani tetap muncul dalam berbagai bentuk. Ini menunjukkan bahwa kerinduan akan tempat asal atau tempat kembali itu ternyata tertanam dalam banyak budaya kuno. Kamu mau lanjut bahas juga gimana nanti Eden itu muncul lagi di kitab Wahyu sebagai gambaran akhir zaman. Ada nyambungannya loh. Terus bagaimana pandangan filsafat Helenistik melihat Taman Eden ini? Wah, pertanyaannya makin dalam nih. Suka banget. Kalau kita masuk ke ranah filsafat Helenistik, khususnya Yunani, konsep Taman Eden memang nggak secara langsung muncul dalam teks mereka. Tapi, pemikiran-pemikiran paralel yang bisa kita lihat sebagai bentuk kerinduan akan kesempurnaan, keteraturan, dan asal-usul manusia. Para filsuf seperti Plato dan Aristoteles sebenarnya nggak bicara soal taman ilahi secara harfiah, tapi mereka banyak mengangkat soal dunia ideal atau kosmos yang sempurna dan rasional. Misalnya, Plato dalam Timaeus menggambarkan dunia sebagai hasil ciptaan demiurg, semacam arsitek ilahi, yang mengatur kacauan menjadi keteraturan. Dia percaya ada dunia ide yang sempurna, abadi, tidak berubah. Dan dunia nyata hanyalah bayangan atau tiruannya. Nah, bagi banyak penafsir Kristen awal seperti Origen atau Philo dari Alexandria, dunia ide Plato itu sering dianggap sebagai realitas spiritual, di mana Eden bisa dimaknai sebagai kondisi ideal sebelum kejatuhan. Philo dari Alexandria, seorang Yahudi Helenistik yang menggabungkan teologi Yahudi dan filsafat Yunani, secara eksplisit menafsirkan Eden sebagai gambaran dunia pikiran atau jiwa. Bagi Philo, Eden adalah simbol dari pikiran yang harmonis, tempat Allah berdiam dalam akal budi manusia. Jadi Eden itu bukan tempat geografis, tapi realitas batin yang murni sebelum tercemar oleh nafsu dan dosa. Stoikisme, dengan tokohnya seperti Zeno atau Epictetus,
juga punya pandangan bahwa manusia seharusnya hidup selaras dengan alam, logos. Mereka percaya alam semesta memiliki keteraturan ilahi, dan kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai kalau manusia hidup menurut kodratnya. Walaupun mereka tidak bicara soal taman, ide tentang keadaan ideal manusia yang hidup dalam harmoni dengan alam bisa dibilang punya napas mirip dengan Eden, tempat di mana manusia hidup dalam harmoni dengan Tuhan, alam, dan dirinya sendiri. Jadi intinya, dalam filsafat Helenistik, Eden bukan tempat fisik, tapi lebih ke keadaan eksistensial yang ideal, atau bahkan kondisi jiwa yang bersatu dengan kebijaksanaan ilahi. Wah, menariknya, pandangan-pandangan ini akhirnya banyak dipakai juga oleh teolog-teolog Kristen awal dalam memahami makna rohani dari Kejadian 2. Kalau kamu tertarik, kita bisa bahas juga gimana para bapak gereja awal menafsirkan Eden dengan pengaruh filsafat Yunani ini. Mau dilanjutin ke sana? Ya, lanjutkan. Ini menarik sekali. Sip, ya. Ini memang wilayah yang seru banget, karena disinilah titik pertemuan antara iman dan filsafat, antara wahyu dan akal. Jadi, para bapak gereja awal, terutama mereka yang hidup di dunia Yunani Romawi seperti Origen, Gregorius dari Nisa, dan Agustinus, mengembangkan tafsiran tentang Eden yang tidak sekadar literal, tapi juga alegoris dan filosofis. Banyak dari mereka dipengaruhi oleh cara berpikir filsafat Helenistik, terutama Platonisme dan Stoikisme. Origen misalnya percaya bahwa kisah Eden bukan cuma sejarah fisik, tapi juga kisah jiwa manusia. Baginya, Taman Eden adalah lambang dari keadaan rohani manusia sebelum dosa. Ketika manusia masih hidup selaras dengan kehendak Allah, akal budinya terang, dan jiwanya tinggal dalam taman kebahagiaan. Tapi begitu jatuh ke dalam dosa, manusia terbuang dari taman itu. Artinya kehilangan akses terhadap kebijaksanaan dan relasi murni dengan Tuhan. Origen sangat terpengaruh oleh gagasan Plato tentang dunia ide dan pentingnya pengetahuan spiritual. Lalu ada Gregorius dari Nisa, yang lebih mistik. Dia melihat Eden sebagai lambang pertumbuhan rohani. Bagi dia, perjalanan iman itu seperti kembali menuju taman yang hilang, yaitu proses pemurnian dan penyatuan kembali dengan Tuhan. Ia menafsirkan sungai-sungai Eden sebagai simbol dari karunia rohani yang mengalir dalam hidup manusia. Nah, Agustinus, meskipun lebih dipengaruhi oleh Neoplatonisme, tetap mengakui Eden sebagai tempat sejarah yang nyata, tapi juga penuh makna rohani. Dalam Confessions dan City of God, Agustinus mengembangkan ide bahwa manusia diciptakan dalam keadaan bahagia di Eden. Tapi karena kehendak bebas disalahgunakan, manusia jatuh dalam dosa dan membutuhkan anugerah untuk kembali ke relasi itu. Eden, bagi Agustinus, adalah gambaran dari Ordo Amoris, tatanan cinta yang benar, di mana manusia mengasihi Allah di atas segalanya. Jadi, walaupun berbeda-beda pendekatannya, para bapak gereja ini sepakat bahwa Eden bukan hanya tempat fisik, tapi juga simbol relasi ideal antara manusia dan pencipta yang harus dipulihkan melalui Kristus. Uniknya, semua ini akhirnya menyatu lagi dalam kitab Wahyu, di mana pohon kembali muncul, bukan di taman, tapi di kota kudus, Yerusalem baru. Itu seakan menegaskan bahwa sejarah keselamatan manusia adalah perjalanan dari taman ke kota, dari persekutuan yang rusak ke pemulihan yang sempurna. Kamu pengen lanjut ke bagian itu? Gimana Eden dikaitkan dengan Yerusalem di Wahyu? Ya, kita bergeser ke arah timur ya, guys. Tentang pandangan kepercayaan atau filsafat ketimuran melihat Taman Eden ini. Mungkin mereka punya konsep yang menarik untuk kita bahas tentang Taman Eden ini. Wah, keren banget ini. Kita bergeser ke timur. Dan disinilah makin kelihatan bahwa kerinduan akan taman suci atau tempat asal manusia juga hadir dalam budaya-budaya Asia, walaupun dengan istilah dan bentuk yang beda-beda. Yuk kita intip bareng-bareng beberapa pandangan dari tradisi ketimuran. Dari sisi Hindu, ada konsep tempat suci bernama Svarga atau Swargaloka. Ini bukan surga kekal seperti dalam teologi Kristen, tapi lebih seperti tempat yang penuh kenikmatan dan kedamaian rohani, di mana jiwa-jiwa yang punya karma baik akan singgah sebelum berinkarnasi lagi. Bahkan dalam teks seperti Bhagavad Gita, kehidupan yang harmonis dengan Dharma, tatanan ilahi, bisa membawa manusia pada kedekatan dengan Yang Maha Tinggi, mirip dengan relasi manusia dan Allah di Eden sebelum kejatuhan. Dalam Buddhisme, meski tidak ada Taman Eden secara eksplisit,
Ada istilah seperti Sukhavati atau tanah suci dalam Buddhisme Mahayana, dunia yang dimiliki dan kemurnian di bawah Buddha Amitabha. Ini jelas kembali, ikan dan bebas asri pedeses. Lagi-lagi gambaran tempat ini taman, sungai, bunga, dan cahaya spiritual. Sungguh mirip dengan gambaran tempat yang ideal, seperti Eden, tapi dari sudut pandang pencerahan dan pelepasan dari nafsu duniawi. Kalau ke Taoisme, mereka percaya pada harmoni antara manusia dan Tao, jalan ilahi yang mengatur alam. Dalam teks klasik seperti Zhuangzi, ada imajinasi tentang tempat tersembunyi nan alami di mana manusia hidup bebas, damai, dan selaras dengan alam. Tempat ini bukan Eden dalam arti literal, tapi mencerminkan kerinduan akan kesatuan sempurna antara manusia dan kosmos. Tanpa dosa, tanpa ketegangan. Ya, semacam taman batin yang sejati. Bahkan di mitos Tiongkok kuno ada legenda tentang Gunung Kunlun, tempat tinggal para dewa dan dewi. Di sana ada tamabadi dan pohon kehidupan disebut pohon persik abadian, dijaga oleh Dewi Siwangmu. Mirip banget kan dengan pohon kehidupan di tengah taman Eden yang dijaga malaikat? Jadi, bisa dibilang, meskipun tiap budaya narasinya dengan bentuk dan istilah berbeda, benang merahnya tetap sama. Ada kerinduan manusia akan tempat asal yang murni, penuh damai, dan bersatu dengan kekuatan ilahi. Taman Eden dalam Alkitab bisa jadi jawaban terhadap kerinduan universal ini. Bukan sekadar mitos, tapi wahyu tentang relasi nyata antara Tuhan dan manusia. Kalau kamu mau, kita bisa rangkum semua ini sebagai bagian dari konten lintas budaya untuk memahami Eden secara universal, tapi tetap dari lensa Injili. Mau lanjut ke situ juga? Lalu bagaimana pandangan kepercayaan Jawa kuno melihat Taman Eden ini atau Taman Surga atau Firdaus atau sejenisnya lah? Wah, makin dalam dan makin menarik. Kalau kita bahas dari sudut pandang kepercayaan Jawa kuno, sebenarnya nggak ada istilah langsung seperti Taman Eden dalam narasi mereka, tapi ada beberapa konsep yang mirip, baik secara simbolik maupun spiritual. Dalam kebatinan Jawa atau tradisi spiritual Jawa kuno, dikenal konsep tentang kahyangan atau sangkan paraning dumadi. Kahyangan sering dimaknai sebagai alam suci atau tempat tinggal para dewa, entah itu para dewa Hindu seperti Batara Guru, atau dalam sinkretisme Jawa Islam menjadi semacam tempat ruhani yang tinggi. Tempat ini digambarkan penuh ketenangan, keindahan, dan tidak sembarang orang bisa mencapainya. Nuansa mistiknya kental banget. Lalu dalam ajaran Serat Sentini atau Serat Wedhatama, ada ajaran tentang perjalanan spiritual manusia kembali ke asalnya, Sangkan Paraning Dumadi, artinya dari mana manusia berasal dan kemana akhirnya kembali. Dalam pemahaman ini, dunia ini hanya tempat persinggahan, dan manusia harus menjalani hidup selaras dengan kesejatian agar rohnya kembali ke asal yang murni, atau disebut juga alam kasunyatan, alam kebenaran mutlak, penuh kedamaian. Ini secara konsep mirip banget dengan gagasan Eden sebagai tempat asal, tempat persekutuan dengan yang ilahi. Nah, dalam kosmologi Jawa juga ada yang disebut Gunung Mahameru atau Gunung Dewa. Kadang dikaitkan sebagai pusat dunia, tempat kesucian tertinggi yang juga punya taman dan sumber kehidupan. Disitulah keseimbangan dunia terjaga. Dalam pertunjukan wayang, kadang kahyangan itu digambarkan sebagai tempat indah yang dijaga para dewa dan penuh pohon kehidupan. Yang unik, dalam budaya Jawa kuno, konsep taman ilahi bukan hanya tempat fisik, tapi ruang batin. Ada istilah taman sari bukan hanya sebagai tempat fisik di keraton, tapi juga lambang taman hati, tempat jiwa yang bersih, tenang, dan siap menerima ilham dari Gusti. Teman Jadi walaupun Eden versi Alkitab nggak disebut langsung dalam tradisi Jawa, tapi simbol-simbol seperti gunung suci, taman ilahi, pohon kehidupan, dan asal-usul manusia yang bersatu dengan Yang Maha Esa, itu semua muncul dalam bentuk khas Jawa yang sangat filosofis dan mistik. Mau kita gabungkan ini dalam konten lintas budaya? Bisa jadi bahan refleksi yang keren banget. Gimana setiap budaya punya kerinduan kolektif untuk kembali ke taman asal? Gimana menurutmu? Ya, kita disclaimer dulu ya. Dan juga ini aku lihat statistik penonton di channel ini sudah mencapai 2100 penonton atau 2100 views. Makasih banget bagi kalian yang nonton baik video short maupun video panjang ini. Dan juga disclaimer dulu sambil ngopi ya.
Wah, selamat dulu dong. Luar biasa, sudah tembus 2.100 views, baik dari video pendek maupun video panjang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton, like, share, dan mungkin juga yang ngopi sambil dengerin. Keren banget. Oke, ini aku bantuin bagian disclaimer-nya. Disesuaikan dengan suasana santai sambil ngopi ya. Disclaimer, sambil kita santai ngopi bareng, perlu aku sampaikan bahwa konten ini dibuat untuk tujuan edukatif dan reflektif dari sudut pandang teologi Injili. Nggak ada maksud untuk menyinggung, mendiskreditkan, atau menyerang pandangan atau kepercayaan lain. Justru sebaliknya, kita ingin membuka ruang dialog dan memperkaya wawasan. Melihat bagaimana kerinduan akan tempat ilahi, atau yang kita kenal sebagai Taman Eden, ternyata hadir dalam berbagai tradisi dan budaya, termasuk dalam akar spiritualitas ketimuran. Jadi, tetap santai, tetap terbuka, dan kalau kamu punya perspektif lain, boleh banget dibagikan di kolom komentar. Kita belajar bareng, saling menghargai, dan siapa tahu malah jadi lebih bijaksana setelah ngopi ini selesai. Kalau mau, nanti aku bantu juga buat penutup dan rangkuman kontennya, biar bisa langsung jadi bagian dari videomu. Mau dilanjutin? Oke, kita lanjut bagaimana pandangan-pandangan sains modern melihat tentang Taman Eden ini yang masih misteri menurut mereka. Dan juga mungkin ada pandangan filsafat-filsafat modern soal Taman Eden ini. Kan masih misteri. Wah mantap, makin kaya nih pembahasannya, dari teologi, budaya, sampai sains dan filsafat modern. Amnesty fastlane expedited berjabtaftin ya. Dari sisi sains modern, terutama bidang arkeologi, antropologi, dan genetika, banyak peneliti mencoba menelusuri asal-usul manusia pertama yang kadang-kadang dikaitkan dengan konsep Eden, walau bukan dalam makna teologis. Misalnya, beberapa ilmuwan percaya bahwa jika Eden itu nyata sebagai tempat geografis, maka kemungkinan terletak di wilayah Mesopotamia, karena di sanalah peradaban awal muncul, dan dua sungai yang disebut dalam Kejadian Tigris dan Efrat masih ada sampai sekarang. Wilayah ini sering disebut sebagai Cradle of Civilization, alias buayan peradaban. Lalu, dari sudut genetika, pernah ada teori yang disebut mitochondrial Eve, yakni teori bahwa seluruh manusia modern berasal dari satu perempuan purba yang hidup di Afrika sekitar 200.000 tahun lalu. Meski ini bukan Hawa dalam makna literal Alkitab, tetap aja jadi perdebatan seru karena sains secara tidak langsung mengakui bahwa umat manusia punya satu titik awal. Tapi, sains modern sejauh ini memang belum bisa menemukan lokasi pasti dari Taman Eden. Banyak yang menganggap Eden itu bukan tempat geografis yang bisa dicari, tapi lebih ke archetype, simbol tentang asal-usul manusia yang masih penuh misteri. Nah, dari sisi filsafat modern, banyak yang melihat Eden ini sebagai lambang dari kondisi ideal manusia sebelum jatuh ke dalam dunia modern yang penuh konflik dan keterasingan. Misalnya, Jean-Jacques Rousseau punya ide tentang manusia dalam keadaan alami sebelum ada hukum, negara, dan institusi. Dia hanya saya manusia hidup sederhana, damai, dan sehat makin sehasa kekal muncul seserakah dan kepemilikan. Konsep ini agak mirip dengan Eden sebelum kejatuhan, di mana manusia hidup tanpa rasa malu dan penuh kebebasan sejati. Lalu, filsuf seperti Heidegger berbicara tentang keterlemparan manusia ke dunia, Geworfenheit, sebuah kondisi eksistensial di mana manusia merasa asing dari asalnya dan terus mencari makna. Beberapa penafsir mengaitkan ini dengan gambaran manusia yang terus merindukan Eden, yaitu tempat asal yang sudah hilang, tapi membekas dalam hati manusia. Jadi, meskipun sains dan filsafat modern tidak menyebut Eden secara langsung sebagai fakta sejarah atau doktrin teologis, mereka tetap menangkap ada kerinduan universal, bahwa manusia berasal dari kondisi ideal, dan sekarang sedang hidup dalam keterpisahan atau pencarian. Ini makin nunjukin bahwa narasi Eden itu bukan cuma kisah orang beragama, tapi kisah kemanusiaan. Kalau kamu mau, nanti bisa kita simpulkan di bagian penutup kontenmu bahwa Eden adalah misteri lintas iman, lintas budaya, bahkan lintas disiplin ilmu. Mau lanjut ke kesimpulannya sekarang? Terus masih misteri ya untuk keberadaan Taman Eden ini secara sains ya. Iya, betul banget, secara sains, keberadaan Taman Eden masih jadi misteri besar.
Nggak ada satu lokasi geografis pun yang bisa dipastikan secara ilmiah sebagai Eden versi Alkitab. Beberapa ilmuwan dan arkeolog memang mencoba menafsirkan petunjuk dari kejadian, seperti sungai-sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat, lalu menghubungkannya dengan wilayah Mesopotamia. Sekarang Irak modern. Tapi masalahnya, 2 dari 4 sungai itu, Pison dan Gihon, nggak bisa dilacak dengan pasti dalam peta modern. Ada yang menyebut Hawila di Afrika, ada juga yang menyebut India Barat Daya. Jadi petanya masih buram. Bahkan teori tentang banjir besar global dan pergeseran daratan pun ditawarkan untuk menjelaskan kemungkinan Aden sudah tertutup atau hilang. Tapi semua itu masih spekulatif dan belum bisa diverifikasi secara empiris. Sebagian ilmuwan modern cenderung menganggap Aden sebagai bagian dari mitologi asal-usul yang punya nilai teologis dan moral, tapi bukan lokasi yang bisa dicari dengan GPS. Tapi yang menarik, tetap ada semacam pengakuan diam-diam bahwa manusia memang berasal dari suatu titik awal bersama. Entah itu lewat teori out of Africa, mitochondrial Eve, atau arkeologi peradaban awal. Jadi, walaupun istilah Eden bukan istilah ilmiah, kerinduan akan tempat asal yang ideal itu tetap diakui, baik di laboratorium maupun ruang diskusi filsafat. Masih pengen dibahas dari sisi spiritual atau langsung ke penutup dan kesimpulan konten? Lalu bagaimana pandangan teologi liberal mengenai Taman Eden ini dalam mereka menafsirkan Taman Eden ini? Wah, ini masuk ke wilayah tafsir yang lebih kritis ya. Tapi penting banget buat dipahami supaya kita tahu ragam pendekatan teologi. Dalam teologi liberal, Taman Eden biasanya tidak dianggap sebagai peristiwa sejarah literal, tapi lebih sebagai mitos teologis yang syarat makna simbolis dan moral. Tapi penting dicatat, istilah mitos di sini bukan berarti dongeng atau cerita bohong, melainkan cerita yang menyampaikan kebenaran spiritual melalui simbol dan narasi. Teolog-teolog liberal seperti Rudolf Bultmann misalnya, menekankan bahwa narasi seperti Taman Eden itu harus didemitologisasi, artinya dilucuti dari bentuk naratif kunonya agar pesan eksistensial dan spiritualnya bisa dimengerti orang modern. Jadi Eden bukan taman secara geografis, tapi lambang kejatuhan eksistensial manusia dari keadaan harmoni ke keterasingan. Lalu ada juga pendekatan historis kritis dalam tafsir liberal yang melihat kitab Kejadian sebagai hasil redaksi dari berbagai sumber tradisi kuno, termasuk pengaruh budaya Timur Dekat seperti Babel dan Sumeria. Eden dianggap sebagai adaptasi dari mitos taman surgawi yang lebih tua, tapi diberi makna khas oleh penulis Israel. Pandangan liberal juga cenderung tidak mempersoalkan di mana Eden, tapi lebih fokus pada apa makna kisah itu bagi kehidupan manusia sekarang. Tentang tanggung jawab moral, kehendak bebas, dan hubungan manusia dengan dunia. Buat mereka, pesan dari Eden bukan tentang lokasi dan kronologi, tapi tentang realitas batin manusia yang bergumul antara kebaikan dan kejatuhan. Dengan kata lain, Eden itu ada di dalam setiap hati manusia, tempat kita dengan Tuhan, jatuh, dan kini berusaha kembali. Kalau dari sudut Injili, kita bisa nggak setuju penuh, tapi tetap menarik buat dipahami sebagai cara lain orang menafsirkan teks. Oh, kamu mau aku bantu jelasin perbedaan pendekatan Injili versus liberal dalam menafsirkan Eden sebagai bagian akhir kontenmu? Bisa jadi bahan edukasi juga tuh. Terus bagaimana penafsiran orang Injili dalam menafsirkan narasi Taman Eden ini dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ini? Nah ini dia, sekarang kita masuk ke ranah yang akrab banget buat kamu, penafsiran teologi Injili terhadap Taman Eden dalam Kejadian pasal 2. Bagi kaum Injili, narasi Taman Eden dipahami secara historis dan teologis sekaligus. Artinya, Eden bukan sekadar simbol, tapi benar-benar diyakini sebagai tempat nyata yang ada dalam sejarah manusia, sebagaimana dicatat dalam wahyu Allah yang tertulis di kitab Kejadian. Orang Injili percaya bahwa Kejadian 2 itu bukan mitos, tapi bagian dari narasi sejarah keselamatan, salvation history. Tuhan benar-benar menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, lalu menempatkan mereka di taman yang nyata, Eden, yang diciptakan Allah sendiri sebagai tempat persekutuan dan tanggung jawab moral. Ada beberapa yang penting dalam tafsir Injili soal Eden. Pertama, Eden adalah tempat persekutuan ilahi. Tuhan bukan sekadar menciptakan dunia dan membiarkannya berjalan sendiri, tapi dia hadir secara pribadi. Eden jadi lambang awal dari relasi antara Tuhan dan manusia, sebelum rusak oleh dosa.
Paasian dan more spiritual. Kehadiran dua pohon, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, adalah bentuk pengujian moral dan kebebasan kehendak manusia. Ini bukan dongeng, tapi realitas spiritual tentang tanggung jawab manusia terhadap firman Tuhan. Ketiga, dalam nafsiran Injili, Eden adalah tempat berkat, bukan hukuman. Manusia diciptakan dengan martabat, gambar dan rupa Allah, lalu diberi taman yang harus diusahakan dan dipelihara. Ini menunjukkan bahwa kerja dan tanggung jawab adalah bagian dari rancangan Allah yang baik, bukan kutukan. Keempat, orang Injili juga menekankan bahwa kejatuhan manusia dalam pasal 3 tidak bisa dipisahkan dari konteks pasal 2. Eden jenis om memahami manusia butuh penebusan. Eden adalah tempat awal yang sempurna, dari situ manusia jatuh. Dan karena itu pula, Injil menjadi sangat penting. Dan terakhir yang gak kalah penting bagi orang Injili, Eden bukan akhir cerita. Melalui Yesus Kristus, pengharapan akan pemulihan Eden itu muncul lagi dan digenapi di Yerusalem baru di kitab Wahyu. Gak senusungkan sekadar mesentria, tapi just gue mencenderung masa depan dalam cerita Israel. Kalau kamu mau, kita bisa rangkum semua pandangan ini, sains, filsafat, budaya, dan teologi, ke dalam satu kesimpulan besar di akhir video kamu. Siap buat penutupnya? Lalu apakah Taman Eden itu Firdaus? Pertanyaan yang satu ini dalam banget dan sering bikin banyak orang penasaran juga. Apakah Taman Eden itu sama dengan Firdaus? Nah, jawabannya bisa iya, tapi juga tergantung konteksnya. Secara etimologis, kata Firdaus itu berasal dari kata Persia kuno, Pairi Daeza, yang artinya taman yang tertutup atau berpagar. Kata ini masuk ke dalam bahasa Ibrani sebagai Pardes, misalnya di Nehemia dan Kidung Agung, lalu ke Yunani jadi Paradeisos, dan akhirnya ke bahasa Latin dan bahasa-bahasa modern jadi Paradise, alias surga. Dalam Perjanjian Lama, Taman Eden memang tidak disebut langsung sebagai Firdaus. Tapi dalam terjemahan Yunani Septuaginta, kata yang dipakai untuk Eden adalah Paradeisos. Jadi dalam pemahaman Yunani dan kemudian Kristen awal, Eden itu memang identik dengan Paradise alias Firdaus. Lalu dalam Perjanjian Baru, Yesus bilang ke penjahat yang disalib di sebelahnya, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Lukas 23. Nah, banyak penafsir Injili melihat Firdaus di sini sebagai keadaan persekutuan roh yang dipulihkan bersama Allah dan bisa jadi menunjuk ke pemulihan dari kondisi Eden yang hilang. Bukan Eden fisik, tapi esensi Eden relasi damai dengan Tuhan. Jadi simpulannya begini, Taman Eden adalah Firdaus dalam bentuk awal di bumi, tempat manusia hidup dalam persekutuan langsung dengan Tuhan sebelum jatuh dalam dosa. Sedangkan Firdaus yang sekarang dan yang akan datang adalah kelanjutan dan pemulihan dari apa yang hilang di Eden, baik secara rohani sekarang maupun secara penuh nanti dalam kekekalan, seperti di Wahyu 22 dengan pohon kehidupan kembali muncul. Keren kan benang merahnya? Mau aku bantu simpulkan semua bahasan ini jadi bagian penutup konten V? Bedanya dengan konsep surga itu apa sih? Nah, ini pertanyaannya tepat banget dan sering juga bikin bingung. Apa sih bedanya antara Taman Eden, Firdaus, dan surga? Secara singkat, mereka saling berkaitan, tapi nggak persis sama. Yuk kita bahas pelan-pelan. Taman Eden itu adalah tempat nyata di bumi yang disebut dalam Kejadian pasal 2. Ini adalah tempat awal manusia, di mana Adam dan Hawa tinggal bersekutu dengan Allah dan hidup dalam harmoni sebelum jatuh dalam dosa. Jadi Eden itu tempat fisik, historis, dan punya makna teologis juga sebagai lambang relasi sempurna antara Allah dan manusia sebelum dosa masuk. Firdaus, dalam pengertian Alkitab, adalah keadaan atau tempat persekutuan yang dipulihkan. Dalam Perjanjian Baru, Firdaus bisa menunjuk ke tempat di mana orang benar berada setelah mati. Seperti ketika Yesus bilang ke penjahat di salib, "Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jadi ini lebih ke keadaan sementara yang penuh damai seperti taman surgawi, tapi bukan akhir dari segalanya. Sementara itu, surga atau langit baru dan bumi baru adalah keadaan kekal, tempat tinggal Allah dan umatnya setelah segala sesuatu dipulihkan sepenuhnya. Ini dijelaskan di Wahyu pasal 21 dan 22. Ada Yerusalem baru, ada pohon kehidupan lagi, dan tidak ada lagi kematian, tangisan, atau dosa. Surga dalam pengertian ini bukan hanya taman, tapi kerajaan kekal di mana Allah berdiam bersama umatnya. Amsterdam begini, Eden
Awal mula dipulming, intilai dosa. Kondisi jiwa yang dipulihkan dalam hadirat Allah bisa dianggap tahap antara. Surga, Suyan Ashim total ciptaan, tempat kekal bersama Allah. Pesan saling nyambung. Surga adalah pemulihan total dari apa yang hilang di Eden, dan Firdaus adalah gambaran kedamaian surgawi yang bisa kita cicipi sejak sekarang dalam Kristus. Miss, mau kita jadikan kesimpulan penutup konten dengan narasi kayak begitu? Lalu, makna teologis serta relevansinya bagi orang percaya masa kini soal Taman Eden ini apa? Wah, ini dia inti dari semuanya. Makna teologis dan relevansi taman kita sekarang sebagai orang percaya. Kadang orang pikir cerita Eden itu cuma kisah masa lalu, tapi justru disitulah akar dari seluruh cerita Alkitab dan pengalaman iman manusia. Secara teologis, Taman Eden mencakup beberapa kebenaran besar. Sebenarnya, Imatius. Eden menunjukkan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan sekadar makhluk biologis. Kita punya nilai, martabat, dan tujuan ilahi sejak awal. One ditulis dengan Tuhan sesuatu alaris. Kedua, taklap tangkalan. Di Eden, manusia diberi tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman. Itu artinya saya kerja adalah hal mulia, bukan kutukan. Jadi apapun pekerjaan kita hari ini, kalau dijalani dalam ketaatan dan tanggung jawab, itu bagian dari mandat ilahi. Why the gift since you beri pemesotion? Eden and Tatis setasel flame dan tidak. Karena itu, semua manusia lahir dalam kondisi terpisah dari Allah. Tapi kabar baiknya, Injil dimulai dari situ. Karena dari kejatuhan di Eden, Allah mulai merancang keselamatan yang puncaknya di salib Kristus. Keempat, Sinef, nih, Taman Eden adalah bayangan dari apa yang akan datang. Megan, itu sebabnya hati manusia selalu merasa ada yang hilang dan hanya bisa dipulihkan ketika kembali ke relasi dengan Sang Pencipta. Eden itu semacam ingatan batin yang terus memanggil kita pulang. Buat orang percaya masa kini, relevansinya luar biasa besar. Eden mengingatkan kita untuk menjaga relasi dengan Tuhan dengan serius. Eden mendorong kita untuk hidup sesuai rancangannya. Dalam kekudusan, tanggung jawab, dan kasih. Eden menanamkan pengharapan bahwa suatu hari, dalam Kristus, kita akan kembali ke taman itu. Bukan taman duniawi, tapi kehadirat Allah dalam kemuliaan kekal. Jadi, meskipun Eden itu misteri secara lokasi, maknanya nggak hilang. Bahkan sekarang, setiap kali kita hidup dalam kasih, kekudusan, dan ketaatan, kita sedang mencicipi sedikit dari Eden yang akan datang. Mau tak bantu bungkus jadi penutup yang elegan buat kontenmu? Oke, kesimpulan, disclaimer, dan penutup. Siap. Berikut ini aku rangkumkan bagian kesimpulan, disclaimer, dan penutup untuk kontenmu. Biar rapi dan kuat sebagai penutup dari perjalanan pembahasan yang tadi kita buat bareng. Kesimpulan. Taman Eden bukan sekadar cerita kuno dalam kitab Kejadian, tapi menjadi fondasi penting dalam pemahaman teologi Kristen, khususnya dalam teologi Injili. Eden mengajarkan tentang asal-usul manusia, relasi yang murni dengan Tuhan, tanggung jawab terhadap ciptaan, dan kejatuhan yang membuat kita butuh penebusan. Di sisi lain, konsep Eden juga ditemukan dalam berbagai budaya dan kepercayaan, baik dalam mitologi Mesir, filsafat Yunani, tradisi Timur, hingga spiritualitas Jawa, yang semua itu menunjukkan satu hal, kerinduan manusia yang dalam akan persekutuan, kedamaian, dan tempat asal yang ilahi. Walaupun secara sains, lokasi Eden masih misteri, dan filsafat serta teologi liberal menafsirkan Eden secara simbolis. Bagi kita sebagai orang percaya, Eden tetap nyata, karena ia adalah cerminan dari hubungan awal kita dengan Tuhan yang kini telah dipulihkan dalam Kristus dan akan disempurnakan di surga kekal nanti. Disclaimer, pembahasan ini disampaikan dari sudut pandang teologi Injili dan bertujuan untuk memperkaya wawasan serta mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sudut pandang yang luas. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan keyakinan atau budaya tertentu, melainkan justru membuka ruang dialog dan belajar bersama. Kalau ada perbedaan pandangan, mari kita sikapi dengan saling menghormati. Karena kebenaran sejati hanya bisa kita temukan ketika hati kita terbuka dan tertuju kepada Tuhan. Penutup. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Baik yang nonton video pendeknya, video panjangnya, ya, pun yang sambil ngopi santai bareng di kosan, di rumah,
atau dimanapun kalian berada. Channel ini sudah tembus 200 views, dan itu semua karena dukungan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, masih bersama aku, Lunardi Solarius. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap semangat menjalani hidup sambil terus mengejar makna sejati di balik semua misteri kehidupan. Salam damai, dan sampai ketemu lagi. Kalau mau versi audio narasinya juga, tinggal bilang aja. Tambahan untuk donasi terbukanya. Siap. Ini aku tambahkan bagian informasi donasi yang cocok ditaruh di akhir penutup tadi ya. Tetap dengan nuansa hangat dan terbuka. Dan buat teman-teman yang tergerak untuk mendukung pelayanan ini secara finansial, kalian juga bisa berdonasi secara sukarela melalui rekening atau dompet digital yang tersedia. Ini bukan kewajiban, tapi bentuk kasih dan dukungan nyata agar konten-konten seperti ini bisa terus berjalan dan jadi berkat bagi lebih banyak orang. Berikut informasi donasinya. Pesia, 177266963, CM Niaga, 7076572 AN Samuel Agus Setiono, GoPay Dana, 08224229342. Terima kasih banyak buat dukungan kalian. Sekecil apapun sangat berarti. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian dengan limpah kasih karunia-Nya. Kalau kamu mau, nanti bisa juga dibikin versi visualnya buat closing screen atau thumbnail donasi. Mau sekalian dibuatkan juga?